Kali ini saya akan sampaikan mereview apa yang mungkin pernah kita ketahui terkait dengan kunci-kunci keberkahan ya. Kunci-kunci keberkahan atau mafatihul barokah ya. Kunci-kunci keberkahan yang bisa mengundang keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan keberkahan? Keberkahan itu secara bahasa adalah az-ziyadatu wan nama ya. Bertambah dan berkembang ya. Bertambah dan berkembang. Kalau di dalam Al-Qur'an ada kata berkah di antaranya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Contoh misalkan surat Hud ayat 73, Allah berfirman rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ya. Al-Farra ya, mengatakan bahwa yang dimaksud al-barakat wa barakatuhu jamak ya. Di sini adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Dan tentunya kebahagiaan itu lahir dan batin ya. Tidak mungkin kebahagiaan itu jadi sempurna kalau hanya lahir saja tanpa kebahagiaan batin. Bahkan poros kebahagiaan sesungguhnya adalah dalam batin kita masing-masing ya. Begitu juga di dalam setiap kita sholat, kita mengucapkan hal yang sama, terutama ketika tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kenapa? Lianna man as'adallahu bima as'ada bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi mengapa? Karena siapa saja yang diberikan kebahagiaan oleh Allah dengan apa yang telah diberikan bentuk kebahagiaan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad nalas sa'adah ay al-barakah ad-daimah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki atau keberkahan yang abadi ya. Maka kita ucapkan ketika kita tasyahud. Jadi Rasulullah mendapat berkah atas permintaan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga akan mendapat hal yang sama seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ada juga ulama yang lain ya, Ibnul Asir ya. Beliau mengatakan memaknai doa ketika kita menyampaikan kepada Allah agar Allah menurunkan berkah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ketika tahiyat kita ya. Artinya apa? Ai usbut lahu wa adim ma a'taitahu minat tashrifi wal karamah. Artinya tetapkanlah ya Allah apa yang kau berikan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kemuliaan ya, berupa kemuliaan dan karomah ya, berupa kemuliaan dan karomah ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian keberkahan itu sesungguhnya mempunyai makna-makna yang terkandung di dalamnya, yaitu apa? Di antaranya adalah pertumbuhan dan pertambahan ya, atau kemaslahatan dan kemanfaatan. Nah, itu ada berkah berarti ya. Atau kebahagiaan dan ketenangan, berarti berkah ya. Atau kebaikan dan kemuliaan. Itulah berkah yang bisa kita dapatkan ketika kita mengamalkan apa-apa kunci-kunci yang menjadikan turunnya berkah. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya apakah kunci-kunci yang bisa mendatangkan keberkahan? Yang pertama adalah mendirikan sholat pada waktunya. Iqamatus sholah fi waqtiha ya. Qala ta'ala wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa.
Surat Toha ayat 132 ya. Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya bahwa makna dari la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, yakni idza aqamtas shalah ataka rizqa min haitsu la tahtasib. Jika engkau mendirikan sholat, menegakkan sholat, pasti akan datang rizki yang tidak disangka-sangka. Ada rizki yang disangka-sangka, bahkan ditunggu-tunggu sampai keringetan ya. Ada kan? Banyak ya. Iya, ditunggu-tunggu sampai keringetan. Ya, orang jualan sudah menghitung barang saya berapa banyaknya. Nanti setiap barang lakunya sekian, gitu kan? Nah, udah dihitung. Kalau saya jualan dari pagi jam sekian sampai sekian, kalau laku sekian berarti jumlah keuntungan saya sekian, kan begitu? Itu namanya rizqun bil ihtisab. Rizki dengan menghitung-hitung. Ya. Boleh nggak? Boleh, silakan saja. Nah, tapi pasrahkanlah semuanya juga pada Allah. Ada rizki yang datang tanpa disangka-sangka, tanpa dihitung-hitung, tanpa dikira-kira. Kapan itu datang? Ternyata Allah menjanjikan. Ya. Ketika kita mendirikan sholat, mendirikan artinya menegakkan. Menegakkan itu artinya sangat perhatian sekali dengan waktu-waktu sholat. Kenapa begitu? Karena Allah menjamin pada hambanya yang benar-benar cintanya meluap-luap, ya, cintanya sangat tinggi, ya, untuk senantiasa bertemu dengan Allah, ya. Maka ketika perjalanan, ketika apa, hendaklah kita ingat kapan waktu sholatnya, gitu loh. Itu namanya mendirikan sholat. Bagaimana cara sholatnya, bagaimana nanti sholat di mana, terus dan begitu seterusnya. Ini mendirikan sholat. Kalau tidak mendirikan sholat, sama seperti yang disinggung di dalam surat apa itu yang pendek? Surat apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul alladzina hum itu sahun. Bukan lupa tapi melupakan. Melupakan atau merasa menganggap ringan, ya, remeh, ya, gitu. Nah, jadi tidak perhatian terhadap sholat. Tahu-tahu tidak terasa, sudah jam, ternyata tinggal berapa menit sudah mau habis waktu sholat. Ini namanya tidak mendirikan sholat. Maka jadilah orang-orang yang benar-benar mendirikan sholat, niscaya dan pasti Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Pasti itu, pasti tidak boleh ragu, pasti akan diberikan rezeki yang disangka-sangka. Berarti rezekinya bisa jadi double, ya. Rezeki yang disangka dan rezeki yang tidak disangka, kan gitu. Enak nggak? Enak, ya. Keuntungannya double, kan? Double itu. Nah, jadi begitu. Kalau ingin untung double, tegakkanlah sholat, ya. Tegakkanlah sholat min haitsu la yahtasib, ya. Begitu, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang bisa mendatangkan keberkahan adalah at-tawakkul 'ala Allah. Tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Di dalam surat At-Talaq sering kita dengar juga, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, ya. Surat At-Talaq ayat 3. Begitu juga Umar bin Khattab meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruzqtum kama yurzaqut tayru taghdu himasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maka pasti Allah akan mendatangkan rezeki kepada kalian sebagaimana burung itu diberikan rezeki oleh
Allah. Pagi hari dia terbang, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Nah, taghdu himasan wa taruhu bitona. Ibnu Rajab menerangkan hadzal hadis aslun fit tawakkul wa annahu min a'zamil asbab allati yustajlabu biha rizqu. Dan tawakal ini termasuk sebab yang paling penting untuk mendatangkan rizki. Jadi kalau kita ingin diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rizki itu datang kepada kita, ya, datang ya. Kalau datang kan berarti nggak dijemput ya. Berarti datang ya, datang kepada kita, ya tawakallah kepada. Tapi tawakal yang benar-benar, bukan tawakal yang main-main, ya. Tawakal yang benar-benar itu apa? Satu, percaya bahwa Allah saja yang memberi rizki. Ya, Allah sajalah yang beri rizki. Sekalipun di hadapan kita ada sebab yang lain, tapi sebab paling utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus yakin kalau bukan karena Allah tidak mungkin akan datang. Kalau bukan karena, itu namanya haqqu tawakkuli. Bukan tawakul. Tawakul itu pakai alif ya. Tawakul ya. Kalau tawakul itu dia ambil untanya, dia lelah, kemudian istirahat, ya. Tapi untanya tidak diikat. Nah, setelah bangun ternyata nggak ada untanya. Itu tawakul namanya. Kalau bahasa Jawanya apa? Pasrah bongkoan atau apa? Itu tawakul. Kalau yang tawakal pakai tasdid, berarti dia mau tidur, untanya diikat dulu, kemudian tidur, pasrahkan kepada Allah. Nah, itu namanya tawakul. Kita mau usaha, silakan usaha. Usaha, bismillah, ya Allah saya usaha. Tujuannya apa? Tujuan utamanya melaksanakan perintahmu untuk berusaha. Sudah, ya. Perkara rizki dan lain sebagainya, engkau yang paling berhak ya Allah. Yang penting usaha, ya. Yang penting usaha. Nah, disitulah tawakal yang sesungguhnya. Sama juga dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Tadi kita cerita sekilas Nabi Musa ya. Begitu dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, di hadapannya apa? Di hadapannya laut terbentang luas, mau ngapain? Kapalnya nggak dibawa. Masa mau bawa? Nggak susah ya. Lagi dikejar-kejar bawa kapal, susah juga. Udah lari saja. Mau nyebur langsung nggak bisa. Nah, ternyata disitulah ya. Disitulah muncul ya. Muncul keesaan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam jiwa orang-orang yang beriman. Dan Nabi Musa alaihissalam menunjukkan itu, meyakinkan kepada orang-orang yang beriman bersama dia bahwa yang menyelesaikan masalah di depan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diucapkan Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Kenapa mengucapkan sekali-kali? Karena kaumnya ragu. Wahai Musa, sebentar lagi kita akan ketangkep sama Fir'aun. Sudah. Ya, akhirnya ditumbuhkanlah tawakal yang penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya, sesungguhnya bersamaku, Rabbi Rabbku sayahdin. Dialah yang akan memberikan petunjuk. Artinya yang akan menunjukkan solusi dari permasalahan kita yang sudah mentok ini sudah. Ya, sudah puncak. Gak ada lagi tempat untuk bersandar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Disitulah kehebatan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa man tawakkala 'ala Allah kafahu wa la yukhayyabul karim ahadan rojahu ya. Dan ini arti dari tadi ya. Arti tadi, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya ya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah tidak akan menjadikannya khayyaba zannahu, menjadikannya kecewa ya. Dan Allah tidak akan mengecewakan setiap orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua ya. Yang kedua. Tadi yang pertama apa? Iqamatus shalah. Yang kedua, tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Yang ketiga,
birrul walidaini wasilatur rahimi. Apa? Berbakti kepada orang tua dan menjaga silatur rahim. Ini juga cara untuk mendatangkan keberkahan. Orang tua sebagai sebab utama datangnya kehidupan kepada kita. Maka Allah benar-benar menegaskan kita harus senantiasa berbakti kepada orang tua ya. Dan juga yang kedua apa? Silaturahim, menyambung silaturahim. Rahim itu berarti yang satu rahim dengan kita secara khusus atau yang satu rahim dengan kita secara ideologis ya. Ini silaturahim juga. Tapi bukan rahim yang sesungguhnya sebetulnya ya. Ini rahim ya. Rahim ideologis ya. Ya. Pak Pur dan lainnya itu kan bukanlah saudara yang sekandung ya, bukan serahim ya, tapi karena ideologis ya. Kita dipertemukan karena iman ya, bukan karena yang lainnya ya. Dan kedua-duanya dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa disambung ya. Kalau dalam hadis man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu ya. Hendaklah nyambung silaturahim. Apa yang dimaksud al-bastu fi rizqihi? Dibentangkan, dilapangkan rizkinya. Al-bastu fi rizki yang dimaksud adalah al-barokah. Yang dimaksud adalah al-barokah. Li'anna silatahu aqaribahu sadaqah. Ketika menyambung silah hubungan dengan kerabatnya, nilainya seperti sedekah. Was-sadaqatu turbil mala wa tuzidu fi. Dan sedekah itu pasti akan mengembangkan, menambah banyak harta dan akan menjadikan berlimpah hartanya. Wa bastur rizqi wa tawsi'ihi wa kasratuhu wa qila al barakatu fihi ya. Dan dibentangkan rizkinya itu maknanya adalah keberkahan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya, masih banyak ya. Masih banyak. Tapi ini kayaknya sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan yang mulai berkurang ya. Yang selanjutnya adalah at-tabkir fi talabir rizqi. Bersegera dalam mencari rizki atau penghidupan. Bersemangat ya. Kalau ingin dapat keberkahan maka bersemangatlah dalam mencari rizki. Kembali ke tadi, orang yang beriman yang penting tugasnya berusaha ya kan. Apa kita bisa memastikan dapatnya berapa ya, besarnya berapa, siapa saja yang akan, nggak bisa kita hanya berusaha, sudah jalankan saja, yang penting berkeringat ya. Allah pasti akan menghargai keringat kita ya, pasti cepat atau lambat. Kalau bukan dari jalan yang ada di hadapan kita, pasti dengan jalan yang lain, pasti dengan jalan yang, maka jangan remehkan orang yang sedang berusaha, atau jangan remehkan diri kita sendiri yang berusaha. Yang penting berusaha. Kita tujuan utamanya adalah melaksanakan perintah Allah untuk berusaha. Titik di situ ya. Nah, ketika berusaha harus semangat ya. Harus bersemangat ya. Karena Rasulullah SAW juga mendoakan setiap orang yang bersemangat, dan di antara orang yang bersemangat dalam mencari rezeki adalah bergegas lebih pagi, lebih cepat, lebih semangat daripada yang lainnya. Rasulullah selalu mendoakan kepada umatnya yang al-bukur ya, al-bukur ya, yang bergegas pagi-pagi dalam mencari rezeki. Doa beliau apa? Allahumma barik li ummati fi buku liha ya. Bahkan beliau ya, kalau tadi artinya ya Allah berkahilah umatku
ketika pagi-pagi mereka sudah bergegas mencari rizki ya. Bahkan beliau ketika mengutus Sariyah itu kelompok kecil, pasukan kecil. Kalau bahasanya apa kita? Batalion apa? Banyak kompi atau apa? Ya, beberapa tentara diutus ya untuk melakukan pengintaian. Ketika mengutus itu dipilih waktu pagi ya, dipilih waktu pagi ya. Jadi bukan malah siang-siang, kesiangan malah kelihatan ya. Baik, jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, ini berapa tadi berarti? 4 ya? Genapkan 5 aja ya. Genapkan 5. Genapkan 5. Oh, 5 ganjil ya. 6 genap. Berarti apa? Paskan 5. Paskan 5. Yang kelima, dawamul istighfar. Melanggengkan istighfar ya, melanggengkan istighfar ya. Ini istighfar subhanallah luar biasa dahsyat ya. Ringan tapi pengaruhnya luar biasa. Di antaranya adalah mendatangkan keberkahan. Kalau kita ingin berkah, banyak-banyaklah istighfar. Sebanyak mungkin. Berapa jumlah? Sebanyak mungkin. 1000 kali, mungkin lebih dari 1000 kali ya. Kita mau pakai sandal, astagfirullah ya. Setelah bismillah ya. Yang lain astagfirullah. Mau motoran, astagfirullah. Buka pintu rumah, astagfirullah. Astagfirullah. Semuanya penuh dengan istighfar ya. Nah, astagfirullah. Ya. Jadi istighfar ini luar biasa dan Al-Quran sudah mengabarkan berita tersebut dan menjamin pasti siapa saja yang beristighfar akan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukalah surat apa itu yang terkenal, surat Nuh ya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kalian kepada Allah bahwa dialah zat yang maha pengampun. Yursilis sama, coba dari langit datang. Allah menurunkan dari langit. Yursilis sama alaikum midrara. Nah, kalau faktanya, realitanya mungkin hujan. Tapi hujan ini berkah, ya kan? Hujan itu adalah tanda keberkahan. Allah turunkan dari langit sama midroro. Dan turunnya bukan turun biasa, turunnya midroro. Midroro itu apa? Gembrocok ya. Itu tidak sedikit yang turun, wus gembrocok. Kalau kita disiram air sak galon mungkin rada kerasa, tapi kalau sak tong piye rasane? Wah, kau kerepotan ya. Kerepotan, midroro. Dan itu janji Allah. Istighfar berarti akan menderaskan rizki gitu ya. Kemudian wa yumdid lakum bi amwal wa banin. Mendatangkan harta dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan janjikan kita akan dapat kebun. Nah, kebun di surga, kebun di dunia. Kebun itu juga inti dari rizki, berarti sumber penghidupannya. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Anhar itu apa? Sungai ya. Sungai isinya apa? Air. Kalau kita punya sungai, kira-kira kekurangan air enggak? Enggak. Pasti kita akan kecukupan air. Padahal air adalah sumber kehidupan. Kan begitu ya. Maka perbanyaklah istighfar. Ini ringan sekali, bisa kita lakukan, kita praktekkan dalam setiap waktu, setiap saat. Baik, saya kira cukup pintu-pintu keberkahan ya. Nanti tesnya nanti ya. Tesnya nanti. Post test ya, ada pre-test, ada post test. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.